warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arijal Aulia dari kelompok 1 dengan NIM 2104114066 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan dan Kelautan, dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Nur El-Fajri, SPI MSI, dan asisten dosen yaitu Bang Gali Suryo. Berikut cara pengambilan sampel bentos di lapangan. Selain plankton dan peripiton, materi selanjutnya yaitu bentos dan nekton. Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan maupun tumbuhan yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu infauna dan epifauna. Infauna adalah organisme bentos yang hidup menetap dalam sedimen atau substrat. Contohnya pada kelas bivalva dan polychaeta. Sedangkan epifauna adalah organisme bentos yang hidup di permukaan sedimen atau substrat. Contohnya kelas crustacea dan larva serangga. Sedangkan berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, makrobentos, merupakan kelompok bentos berukuran lebih dari 2 mm. Kemudian yang kedua, meobentos, merupakan kelompok bentos berukuran 0,2 sampai 2 mm. Dan yang terakhir, mikrobentos, merupakan kelompok bentos berukuran kurang dari 0,2 mm. Dikarenakan tempat pengambilan sampelnya di perairan yang dangkal, kita menggunakan paralon sebagai alat bantunya dan plastik sampel sebagai wadah tempat sampelnya. Selanjutnya kita akan melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan paralon. Setelah paralon tertancap di dasar perairan, kemudian ujung paralon kita tutup. Selanjutnya kita angkat perlahan-lahan paralon untuk mendapatkan sampel bentos. Selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik sampel yang telah diberi label. Setelah sampel yang kita dapatkan di lapangan, kemudian kita akan melakukan penyaringan, yaitu dengan menggunakan alat saring bentos yang ukuran standarnya 30. Berikut cara penyaringan sampel bentos. Setelah penyaringan bentos dilakukan, selanjutnya kita akan memindahkan hasil sampel bentos ke cawan petri. Setelah sampel bentos kita pindahkan ke dalam cawan petri, selanjutnya kita lakukan pengamatan dengan mikroskop. Kita akan melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan alat tangkap, yaitu berupa tangku, dan selanjutnya plastik sampel sebagai tempat sampelnya. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk dalam kelas Pisces, dikenal sebagai finfish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Arti kata nekton pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1890. Nekton berasal dari bahasa Yunani yang
berarti berenang. Ilmu yang mempelajari nekton disebut nektologi, sedangkan orang yang mempelajari ilmu tentang nekton disebut nektologis. Nekton merupakan organisme yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama untuk perbaikan gizi dan peningkatan ekonomi. Tumpukan bangkai nekton merupakan bahan dasar bagi terbentuknya mineral laut seperti gas dan minyak bumi. Setelah mengalami proses panjang dalam jangka waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Setelah sampel yang kita dapatkan, kemudian kita masukkan ke dalam plastik sampel. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaan dan perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat dijadikan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan adanya respon yang berbeda terhadap suatu bahan pencemar yang masuk ke dalam perairan dan bersifat immobile. Itulah hasil praktikum yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.